Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil Atumul ma'rufa munkaran wal munkarat ma'rufa. Ini zaman terbalik. Terbaliknya kenapa? Orang bisa jadi baik, orang baik bisa menjadi munkar, dan orang munkar bisa menjadi baik. Hadzal waqt. Ini zamannya, ini waktunya. Orang jahat bisa jadi baik lantaran kenapa? Lantaran kedudukannya, lantaran jabatannya, lantaran dia punya tulus, lantaran dia punya tersiarnya nama baik. Tetapi orang baik bisa menjadi jahat lantaran kenapa? Ekonominya lemah, dia tidak terkenal dan segala macam. Ini zaman yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman akhir zaman yang dimana itu semua kebalikan. Orang sering muncul di TV, itu orang salah, tetapi dia sering muncul di media, dia sering muncul di TV, dia punya pengaruh besar, akhirnya itu orang salah bisa menjadi baik. Demikian itu dari diri digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau seorang muslim yang sejati, dia tidak lihat seperti itu. Ayo al-hadirin, dia tidak lihat popularitas, dia tidak lihat jabatan, dia tidak lihat harta, dia tidak lihat uang. Yang dia lihat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat hanya satu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat hanya satu, yaitu orang-orang ahli takwa, orang-orang soleh yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lihat itu semua, kecuali yang ini yang dia lihat. Dia nggak lihat pakaian, dia nggak lihat sorban, dia nggak lihat gamis, dia nggak lihat kedudukan, dia nggak lihat popularitas. Tidak, yang dia lihat orang-orang soleh, auliya wa sholihin. Sebab kenapa? Itulah panutan kita, ayo al-hadirin. Itulah panutan kita, dan itulah perahu bahtera kita yang akan bisa menyelamatkan kita nanti ketika di padang mahsyar, ayo al-hadirin. Nah, adapun duduknya kita di sini, sebelum kita mengenal daripada orang-orang soleh, ini disebutkan oleh Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika kita bergaul, ketika kita bersahabat kepada orang-orang soleh, dengan ulama, dengan ustaz, dengan kiai, dengan para hafiz, semua ini manusia ini banyak yang bergaul dengan mereka. Karena dalam pergaulan tersebut dianjurkan oleh syariat agama. Kita bergaul dengan orang-orang soleh dianjurkan oleh syariat Islam. Lantaran kenapa? Banyak manfaat yang kita dapat terhadap mereka, dan juga banyak mendatangkan keberkahan yang akan kita dapati. Akan tetapi ayo hadirin, setiap orang yang dekat dengan orang-orang soleh, yang mempunyai kekerabatan dengan orang soleh, tidak semuanya niatan di dalam hatinya ini sama. Ayo hadirin, Imam Haddad mengatakan itu terbagi dua. Ketika orang kepengen dekat dengan orang-orang soleh, manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata Imam Haddad, yang paling utama dan yang pertama adalah bersahabatan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama itu, yaitu mereka itu bergaul dengan para ulama, ingin mendapatkan ilmunya mereka, ingin mendapatkan sifat-sifatnya mereka, ingin mendapatkan akhlaknya mereka. Ini golongan yang pertama untuk mendapatkan ilmu dan bertingkah laku sesuai dengan adab orang soleh. Ini golongan yang pertama yang mengadakan kedekatan, kekerabatan kepada orang soleh, berbuat baik, menyaksikan perkara-perkara akhlaknya orang soleh, akhirnya dia tiru. Orang soleh itu taat, dia tiru. Orang soleh itu akhlaknya bagus, dia tiru. Orang soleh itu mengerjakan daripada sunnah-sunnah Nabi, dia tiru. Orang soleh itu mempunyai perkataan yang indah, yang bagus, dia tiru. Nah, ini orang yang paling utama, ayo al-hadirin. Dan dia akan semaksimal mungkin berusaha seperti orang soleh tersebut. Bagaimana caranya agar saya bisa seperti orang soleh tersebut? Dan kedua, dia akan mengupayakan segala macam cara agar dikasih kemudahan untuk mempunyai sifat yang baik, untuk mempunyai beribadah yang baik, seperti apa yang orang-orang soleh tersebut melakukan. Dan dia akan merasa bersedih hati apabila dia tidak bisa meniru, dia
tidak bisa mengikuti orang-orang soleh tersebut. Dia pacu diri dia bagaimana supaya saya ini bisa seperti mereka. Dan orang ini dikatakan di dalam hadis Nabi, man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti orang-orang soleh, maka orang tersebut bagian daripada orang-orang soleh. Siapa orang yang mengikuti satu kaum, maka dia itu termasuk bagian daripada kaum tersebut. Ini kata Imam Haddad, yang faktor yang paling utama. Dan ada juga orang yang datang kepada orang-orang soleh ini, orang kedua, yaitu dia datang ke orang soleh, mengadakan kekerabatan ke orang-orang soleh, mengadakan hubungan dekat kepada orang-orang soleh, tetapi dia tidak mau mengikuti ilmu mereka, dia tidak mau mengikuti akhlak mereka, dia tidak mau mengikuti sifat-sifat mereka. Dia hanya duduk diam dekat dengan orang soleh. Nah, saya tanya, ini kira-kira orang seperti ini masih selamat atau enggak? Hah? Masih selamat enggak? Hah? Masih selamat. Orang tersebut masih selamat. Lantaran kenapa? Duduknya dia itu terjaga daripada maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, segala macam terjaga daripada dosa, terjaga daripada godaan-godaan daripada manusia, jin, setan dan lain sebagainya, itu terjaga. Lantaran kenapa? Orang-orang soleh tersebut tidak mungkin, tidak bisa, tidak akan membinasakan orang yang di dekatnya. Paham nggak? Nah, ini masih orang tersebut yang kedua ini masih mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Imam Haddad bilang, dan di antara mereka yang selanjutnya adalah orang yang rugi dan yang celaka, yaitu orang yang bergaul dengan mereka bermaksud agar dikenal manusia. Melalui pergaulan dan kedekatan dengan orang soleh, dia berharap bisa mencapai sesuatu tujuan yang dilarang oleh syariat. Umpamanya agar dikenal manusia dekat orang soleh. Orang lain mengira bahwa dia ini tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Orang lain mengira dia ini tidak pernah sering melakukan perbuatan dosa. Nah, ini orang-orang yang hina dan tercela. Orang yang seperti ini, dia dekat dengan orang soleh, berpakaian seperti orang soleh, tapi tujuannya beda. Beda yang nomor satu sama beda yang nomor dua. Pertanyaan dia mengangkat diri sendiri. Dia dekat dengan orang soleh, dia foto dirinya sendiri, upload. Dia foto dirinya sendiri, bikin status. Nah, gunanya untuk apa? Agar disangka orang, dia ini baik. Agar disangka orang, hati orang ini baik. Agar disangka orang, pikiran orang ini baik. Lantaran kenapa? Bergaulnya bersama orang-orang soleh, orang-orang alim. Nah, ini manusia-manusia yang celaka, dan sesungguhnya orang tersebut telah tertipu. Dan orang tersebut adalah penipu. Dia tertipu terhadap dirinya sendiri. Dia berpakaian seperti orang soleh, semua lengkap berpakaian seperti orang soleh. Dia berjalan di hadapan orang umum, seolah-olah dia orang soleh. Nah, dia ini termasuk penipu. Bukan menipu orang, bukan menipu orang, tetapi menipu dirinya sendiri. Dia terbagus pakaian dari atas sampai bawah, dia terbagus, tetapi dia lupa memperbagusin batinnya. Dia lupa memperbagusin pikirannya. Dia lupa memperbagusin hubungannya dia dengan Allah, hubungannya dia dengan Nabi. Dia lupa segala macam itu. Nah, orang tersebut termasuk orang yang celaka. Kata Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Oleh karena itu, ayah hadirin, sedikit ini adalah sebelum kita deketin, kita kenal, kita paham orang-orang soleh, kita perbaiki niat kita. Kita perbaiki niat kita, pikiran kita, semua ibadah, tidak lain dan tidak bukan, minimal yang nomor 2 deh. Minimal yang nomor 2, duduknya kita tuh udah mendapatkan berkah. Kalau antum nggak bisa mengikuti ilmu seperti ilmunya mereka, seperti sunnahnya mereka, antum nggak bisa mengikuti, minimal antum nggak cari yang nomor 2. Cari yang nomor 2, jangan yang nomor 3. Ini nomor 3 adalah orang-orang yang rugi dan orang-orang yang celaka. Ini orang-orang yang tertipu. Ayo hadirin. Untuk itu kita kenalin ini, kita perbagusin hati kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa
bisa manfaat. Yang utama juga benar-benar didukung kita di sini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita di sini bisa duduk mencintai daripada Fatihul para aulia wa sholihin, orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi kita yang lebih utama, yaitu juga kita mengenal kepada aulia wa sholihin, sebab itu yang menjadi kendaraan kita nanti di akhirat. Ayo nafsadihin Rabbi tanfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa aminna bi barakatihim wa afatihim nafsanin wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Malikal Hamd ya Katifal Zam ya Malik Abdi Yaghfir wa Yarham Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.